Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame R Boru Marpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus kami. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau Bapa yang baik, yang maha agung, Bapa yang penuh kasih setia, yang selalu memelihara, menyertai, melindungi dan menolong kami hari lepas hari. Sampai pada pagi hari yang baru ini, Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan, bahkan berkat baru. Karena itu kami patut bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Bapa di sorga. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang padamu Tuhan, mendengar firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang begitu berharga dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi dan kuduskan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih pada pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 5 dimulai dari ayat 9 hingga ayat 13. 1 Korintus pasal 5 dimulai dari ayat 9 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing pada pagi hari ini yaitu ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul.
Salam, selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini yang juga menjadi judul renungan harian Salam hari ini, pintar-pintarlah bergaul. Pintar-pintarlah bergaul. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari awal mulanya dunia ini, Adam tidak dibiarkan Tuhan sendirian dan ia diberi pasangan atau temannya Hawa. Bahkan ada ular yang menjadi teman bergaulnya. Karenanya, sebagai makhluk sosial, dari mulai anak-anak, naluri untuk bergaul sesama manusia sudah ada. Mulai pada ayah, ibu, dan setelah balita dengan anak sebaya sudah ada. Anak kecil juga mau bergaul dengan abang atau kakaknya. Walaupun sekedar menyapa, meminta, bertanya, mengajak bermain, rebutan mainan, juga bergaul dalam keluarga. Setelah masuk sekolah, mulai lagi dengan teman sekelasnya. Ada juga sih yang susah berbaur dengan teman-temannya, tapi karena teman-temannya aktif, dia jadi bisa bergaul, bermain bersama. Bahkan sampai dewasa tetap bergaul. Itulah yang terus terjadi. Bahkan sesudah berkeluarga masih mempunyai teman bergaul. Namun pergaulannya bermacam-macam, berbeda-beda menurut kepentingannya. Sahabat RPK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini haruslah pintar-pintar bergaul. Kepada siapa kita sering bersama-sama. Berteman, karena dengan berteman sedikit banyaknya ada pengaruhnya. Bisa berpengaruh baik, bisa juga berpengaruh yang tidak baik atau kurang baik. Bahkan ada orang tua ketika marah berkata, "Sesudah kau bergaul dengan temanmu itu, kau anakku sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi di rumahmu ini. Sifatmu sudah berubah. Sudah sepertinya jauh dari kami, tidak seperti dulu lagi." Memang, pergaulan itu pastilah berpengaruh. Ada pepatah mengatakan, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kucing mengeong, masuk kandang ayam berkotek. Kalau berteman dengan yang hidupnya dalam pergaulan bebas, yang selalu tidak peduli akan larangan orang tua, pergi seenaknya pulang malam, membuat orang tua pusing, tidak peduli orang tuanya punya uang atau tidak, merongrong terus dengan hidup yang glamor, penuh dengan kemewahan. Karena tidak punya uang, akhirnya melakukan kecemaran. Demikianlah bila bergaul dengan yang hidupnya ikut arus dunia. Kita teringat Adam dan Hawa bergaul dengan ular. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karenanya, bergaul itu bisa membuat terikut-ikut tanpa disadari, mengakibatkan akan menjadi susah sendiri, bahkan menyusahkan keluarga, juga orang lain. Namun, bila bergaul dan hidup di jalan yang benar, ikut dalam pelayanan atau berjalan di jalan Tuhan, takut akan Tuhan, maka selamatlah. Bahkan mendapatkan kedamaian dimanapun berada. Biasanya sukacita sorgawi ada di dalam kehidupannya. Tidak mudah putus asa. Selalu menyertakan Tuhan Yesus dalam segala hal. Segalanya selalu dibawa dalam doa. Bila mengalami kesulitan, dia bernyanyi memuji Tuhan. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus. Apalagi terlebih kalau sedari kecil sudah dibekali firman Tuhan. Dengan sering membaca firman Tuhan, mendahulukan Tuhan dengan setiap pagi beribadah, mendengar lagu-lagu rohani, hidup dalam kasih Tuhan, keluarga yang harmonis, pastilah takut akan Tuhan dan berusaha memilih siapa yang cocok menjadi teman bergaul. Dan berusaha masuk dalam perkumpulan yang bisa membawa semakin bertumbuh di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus. Seperti nas hari ini, Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat Korintus,
juga kepada kita hari ini, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Karenanya, sebagai umat Tuhan, kita diperingatkan harus menjauhkan diri dari segala yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bila kita melihat arah ajaran yang tidak benar atau melenceng dari firman Tuhan, jangan dilanjutkan, putar arah, dan datanglah pada Tuhan Yesus, mohon penyertaannya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, hiduplah seperti firman Tuhan pada Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sungguh indah firman Tuhan ini. Hidup di jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Menghadapi tantangan dan pergumulan bisa mengatasinya, karena Tuhan selalu menolong. Dan segala pekerjaan yang diperbuatnya dengan benar akan berhasil berbuah manis. Tidak sia-sia yang diperbuatnya. Hatinya selalu bersyukur. Apapun yang dijalani dan yang diterimanya dalam kehidupannya, dia percaya segalanya dicukupkan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, agar menjadi orang yang baik, rendah hati, yang disenangi, pembawa damai sukacita, pembawa kebahagiaan, dan penuh cinta kasih pada sesama. Dimanapun kita berada menjadi berkat. Hendaklah buah roh ada di dalam diri kita, seperti di Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi ini? Yang pertama, apa yang disampaikan Rasul Paulus pada kita hari ini? Jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Hendaknya kita dengar dan lakukan. Karena nasihat ini mengajari kita untuk berjalan di jalan yang benar, serta bergaul dengan teman yang membawa kita semakin kuat dewasa di dalam iman. Yang kedua, hendaknya kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Pasti Tuhan menolong. Yang ketiga, sedari kecil harus kita didik anak cucu kita untuk mengenal dan hidup di dalam kasih Tuhan Yesus dengan penuh kasih sayang dan sukacita, agar bertumbuh dengan baik iman percayanya pada Tuhan Yesus. Yang keempat, mari kita lawan kejahatan dan godaan dengan kekuatan iman percaya kita pada Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Tuhan agar mendapatkan kemenangan terlepas dari jerat-jerat iblis. Sebagai penutup, untuk mengingatkan dan melawan godaan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Lawanlah godaan. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau
menentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita lawan godaan dengan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang begitu indah. Menyapa kami di pagi ini melalui surat Rasul Paulus agar kami jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Bahkan sekalipun menyebut dirinya saudara, hendaklah kami berhikmat bila bergaul dengan siapapun, agar dapat bergaul dengan orang yang baik, yang takut akan Engkau Tuhan, dan berjalan di jalan yang benar, sehingga kami pun selamat, bahkan bertumbuh di dalam iman percaya kami padamu Tuhan Yesus, dan kami akan mendapatkan kehidupan kekal kelak. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun berada, yang mendengar siaran embun pagi ini. Berkati Tuhan kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, cukupkan apa yang perlu bagi mereka. Yang sakit, jamah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Yang mengalami pergumulan oleh karena beratnya beban ekonomi, oleh karena anak, keluarga, keuangan, jodoh, mencari pekerjaan. Kasihani Tuhan, Engkaulah yang menolong, membuka jalan keluar, agar terlepas dari segala kesulitan, sehingga mereka dapat memuji memuliakan-Mu Tuhan, dan menang bersama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berkati anak cucu kami yang sedang belajar dari mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan roh kerajinan, serta takut akan Engkau Tuhan, agar belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan nilai yang prima. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih beserta personilnya, juga program-programnya, agar banyak orang yang mendengar, serta senantiasa memberitakan firman-Mu, agar semakin banyak orang yang terberkati, bahkan menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, agar semakin maju kehidupan rakyat negara kami. Berkati para petani, para nelayan, para buruh, para pekerja, agar tingkat ekonominya semakin baik, kehidupannya juga takut akan Tuhan. Berkati pemerintahan kami NKRI mulai dari presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai kepada RW dan RT, baik di pusat maupun di daerah, agar segala program pemerintah berjalan dengan benar dan baik sampai kepada rakyat dan dapat menikmatinya. Jauhkan Tuhan dari segala yang jahat, koruptor, dan yang menyalahgunakan jabatan. Berikan Tuhan roh takut akan Engkau, agar tercipta negara yang aman, damai, sejahtera, saling mengasihi, saling peduli sesama anak bangsa. Juga DPR, MPR, para penegak hukum, agar benar-benar membela kepentingan rakyat, bekerja dengan jujur dan benar, jangan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu dimanapun berada. Lindungi Tuhan, agar berdiri kokoh menyuarakan kebenaran firman-Mu dan saling bersatu, saling mendoakan. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP Kernolong, agar selalu sehati sepikir di dalam segala program kerja, pelayanan, juga pendeta, Bible Pro, majelis, dan jemaat, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terlebih dahulu ampuni dosa dan segala kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan mendengar dan menjawab doa kami yang kurang sempurna ini, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame R Boru Marpaung di nomor telepon 0822 1160 8600. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Selama pandemi COVID-19 didistribusikan secara online. Dan renungan malam Shalom dapat didengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong mulai pukul 8 malam. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. Ibadah sekolah minggu pukul 7 dilaksanakan di ruangan serbaguna. Ibadah remaja pukul 7 dilaksanakan di ruangan ibadah remaja. Ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia. Ibadah umum pukul 9.30 berbahasa Batak. Ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.